Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang hadir pada mata kuliah PBM mata kuliah FT Kesehatan Reproduksi, di mana Ibu Sri Saadia Laksonawati dengan Ibu Dr. Siti Nurul Fajriya SFT Fisio MKes akan memberikan informasi yang berkaitan dengan mata kuliah FT Reproduksi, di mana video ini dibuat untuk memberikan gambaran terkait kesehatan sistem reproduksi yang berkaitan dengan kehamilan dengan berbagai permasalahan. Baik, sebelumnya akan membahas terlebih dahulu yang berkaitan dengan anatomi sistem genitalia pada wanita, di mana pada sistem genitalia wanita ini kita lihat ada yang berkaitan dengan dinding abdomen dengan berbagai bagian-bagian mulai dari kulit, lapisan lemak, fasia, otot, di mana semua ini akan memberikan informasi berkaitan dengan anatomi pada wanita. Ya, baik, yang berkaitan dengan anatomi dasar panggul, di mana pintu bawah panggul ini yang terdiri atas diafragma pelvis, diafragma, urogenitalia dan lapisan otot, di mana untuk diafragma pelvis yang terdiri dari musculus levator ani, musculus coccygeus, keduanya membentuk sebuah mangkok, di mana diafragma urogenitalis ini yang terdiri dari musculus transversus, perennis, superficialis dan profundus itu akan berkaitan dengan dasar panggul. Yang berkaitan dengan anatomi pelvis, di mana pelvis ini ada yang berkaitan dengan cavum pelvis, di mana suatu rongga dalam pelvis atau panggul dengan batas-batas antara superior, posterior, lateral, inferior dan merupakan ruang yang melengkung yang membentuk cavum pelvis. Dan perineum yaitu suatu area inferior pelvis yang dibentuk oleh otot diafragma pelvis yang membentuk sebuah ketupat dengan sudut antara ventral, dorsal dan lateral. Di mana alat reproduksi wanita ini ada yang bagian eksternal dan bagian internal. Di mana bagian eksternal ini fungsi daripada kopulasi yang terdapat organ ekstragonad yang dipengaruhi oleh sistem produksi antara lain yang berkaitan dengan payudara, kulit daerah tertentu, pigmen dan lainnya. Sedangkan alat reproduksi wanita bagian internal fungsinya yang berkaitan dengan ovulasi, fertilasi ovum, transportasi, blastosit, implantasi, pertumbuhan fetus yang berkaitan dengan kelahiran. Ya, yang berkaitan dengan tadi informasi dinding panggul sudah Ibu sebutkan. Selanjutnya yang berkaitan dengan vulva, di mana area kulit yang mengelilingi uretra dan vagina yang terdiri dari mons pubis, labium majus, labium minus, vestibulum vagina, klitoris, bulbus vestibula, glandula vestibularis majus dan glandula vestibularis minus. Ini semua berkaitan dengan alat genitalia wanita, ya, dengan kasus kehamilan dengan gangguan muskuloskeletal. Di mana yang berkaitan dengan kehamilan, Ibu informasikan bahwa kehamilan ini akan banyak mengalami permasalahan. Apabila permasalahan ini tidak diminimalis untuk mengoreksi adanya masalah-masalah tersebut, maka akan kehamilan itu merupakan sesuatu yang sangat mengerikan karena permasalahan-permasalahan. Namun untuk FT reproduksi kehamilan ini kita bisa informasikan merupakan peristiwa yang sangat-sangat baru bagi ibu yang setelah menikah mendambakan seorang keturunan. Maka peristiwa ini terjadi bila mana pertemuan antara ovum yang dibuahi dan pembuahan ovum akhirnya berkembang sampai menjadi fetus yang aterm. Ya, salah satu tahapan kehamilan mulai trimester pertama, kehamilan trimester kedua dan kehamilan trimester ketiga, di mana jenis-jenis kehamilan mulai kehamilan yang matur antara 37 sampai 47 minggu, kehamilan postmatur lebih dari 43 minggu,
minggu dan kehamilan prematur antara 28 sampai 36 minggu. Adapun perkembangan janin di mana proses awal dimulai dari fertilasi, diawali dengan terjadinya persetubuhan koitus, ya mungkin ibu tidak sebutkan terlalu mendalam, merupakan peleburan antara inti spermatozoa dengan inti sel telur, di mana proses fertilisasi ini dapat terjadi tuba falopi atau uterus. Proses selanjutnya kita bisa lihat pertemuan spermatozoa dan inti sel telur menjadi zigot yang berkembang menjadi 16 sel, di mana zigot berjalan di sepanjang tuba falopi, di mana setelah itu masuk ke uterus dan tertanam dan dalam endometrium. Kita bisa lihat anatomi berkaitan dengan tulang belakang pada ibu hamil, mulai dari gambaran-gambaran bagaimana posisi pada ibu hamil dengan pembesaran janin yang sudah mulai bertambah. Kita lihat permasalahan pada sistem muskuloskeletal pada ibu hamil, di mana salah satu yang berkaitan dengan tulang belakang merupakan penunjang bentuk tubuh yang berkaitan dengan pergerakan komponen utama sistem, di mana jaringan ikat sistem ini terdiri dari muskuler, otot-otot, tendon, ligamen, skeletal rangka, tulang dan sendi. Di mana permasalahan atau gangguan pada muskuloskeletal itu salah satu yang berkaitan dengan lordosis progresif, di mana gambaran khas kehamilan yang seharusnya normal, lordosisnya itu tidak mengalami kelebihan dari tulang belakang. Sebagai kompensasi, posisi uterus anterior yang membesar sehingga menggeser pusat gravitasi kembali ke ekstremitas bawah. Di mana gangguan muskuloskeletal salah satunya yaitu sendi sakroiliaka, di mana sakrokoksigius dan pubis mengalami peningkatan mobilitas di saat kehamilan, di mana sendi berperan dalam perubahan postur ibu dan dapat menyebabkan rasa tidak nyaman di punggung bagian bawah. Di mana kita tahu untuk definisi nyeri pada ibu hamil yang mengalami permasalahan pada tulang belakangnya itu merupakan sinyal tubuh terhadap adanya distres yang tidak boleh diabaikan. Secara umum, nyeri diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak menyenangkan akibat terjadinya rangsangan fisik maupun dalam serabut saraf tubuh ke otak dan diikuti oleh reaksi fisik. Klasifikasi nyeri di mana menurut sifatnya yang sangat insidental atau paroksimal, di mana ketika rahim meregang, ligamen juga ikut meregang. Menurut tempatnya, perifer pain, deep pain, referred pain, psikogenik pain, visceral splenic, masing-masing dirasakan pada ibu hamil. Ya, salah satu penanganan fisioterapi dengan adanya ibu hamil dengan permasalahan muskuloskeletal yaitu dengan endorfin massage, di mana endorfin massage ini merupakan suatu metode sentuhan ringan yang digunakan untuk mengelola rasa sakit dan teknik yang bisa dipakai untuk meningkatkan relaksasi dengan memicu perasaan nyaman melalui permukaan kulit. Kita bisa lihat salah satu teknik endorfin massage ini. Yang pertama, ambil posisi senyaman mungkin, dilakukan dengan duduk sambil ibu memeluk bantal serileks mungkin, sementara pendamping berada di dekat ibu hamil tersebut dengan duduk di belakangnya. Yang kedua, tarik nafas yang dalam, lalu keluarkan dengan lembut sambil memejamkan mata. Sementara itu, fisioterapis atau pendamping ibu hamil yang mengelus permukaan luar lengan ibu hamil mulai dari tangan sampai lengan atas. Setelah kurang lebih 5 menit, pindah ke tangan yang lain atau lengan. Meski sentuhan ringan hanya dilakukan kedua lengan, namun dampaknya luar biasa. Ya, yang selanjutnya teknik yang keempat kita bisa lanjutkan dari leher, pijatan ringan terus ke punggung membentuk huruf V dari arah luar, di mana kedua bahu menuju sisi tulang rusuk. Untuk selanjutnya teknik endorfin massage kita bisa lihat yang kelima. Lalu kita bisa mengarahkan dengan membimbing agar pijatan-pijatan ini terus turun ke bawah
sampai daerah lumbal. Kemudian dianjurkan ibu hamil untuk rileks dan merasakan sensasinya dari masas endorfin tersebut. Untuk yang keenam, kita bisa lakukan gerakan-gerakan berulang-ulang sampai kurang lebih 15 menit, di mana teknik ini juga bisa diterapkan di bagian tubuh yang lain termasuk pada daerah tangan, bahu, punggung, dan leher. Untuk konsep senam hamil sebenarnya kita bisa tahu bahwa senam hamil itu merupakan rangkaian gerakan senam yang diperuntukkan bagi ibu hamil. Dengan gerakan senam hamil umumnya aman, ringan, sehingga dapat dilakukan di berbagai usia kehamilan. Tujuan utama senam hamil adalah membantu ibu hamil dalam mempersiapkan untuk proses persalinan. Indikasi senam hamil pada ibu hamil. Senam hamil baik dilakukan untuk setiap ibu hamil dengan kondisi kandungan yang sehat serta tidak mengalami komplikasi atau kelainan. Senam hamil umumnya berlangsung selama 30 menit per sesi dan dilakukan setidaknya 3-4 kali dalam seminggu. Senam hamil mandiri di rumah bisa dilakukan juga ada kaitannya dengan exercise, terutama pada wanita-wanita hamil dengan fisik dan gerakan-gerakan yang sering dilakukan, sehingga gerakan salah satunya yaitu Pilates. Pilates ini merupakan suatu metode latihan fisik yang berfokus pada penguatan tubuh. Kalau misalnya ibu hamil itu tidak ada permasalahan, penguatan tubuh ini sangat baik diberikan kaitannya dengan gerakan-gerakan yang bisa kita lihat mulai dari walk the tail, sword arm, thick stretch ini bisa diberikan. Kalau seandainya ibu sudah mengalami persalinan atau partus, kita bisa berikan exercise postnatal atau senam nipas, di mana senam nipas ini kita bisa berikan pada ibu setelah melahirkan, di mana senam nipas adalah terapi latihan gerak dengan tujuan merehabilitasi ibu nifas sedini mungkin, baik fisik maupun mental, kepada kondisi yang normal dan mencapai kelangsingan bentuk badan, atau supaya ibu dengan melahirkan tetap sehat dan bugar. Itu salah satu kaitannya dengan senam nipas, di mana gerakan senam nipas ini kita bisa lakukan selama 10 hari dimulai dari 6 jam pertama setelah melahirkan, di mana gerakannya meliputi gerakan mulai dari terlentang dengan rileks, kemudian melakukan pernapasan perut, kemudian melakukan gerakan kaki dengan menggerakkan ujung kaki seperti lingkaran dan atas bawah, di mana kita bisa lakukan 8 kali. Kemudian kita melakukan gerakan yang aktif, melatih otot-otot tangan dan otot-otot perut, supaya ibu-ibu yang habis melahirkan mengalami penguatan pada muskuloskeletalnya. Terima kasih, dengan ucapan alhamdulillah yang bisa ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.